Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman Salam Pesi. Nomor induk mahasiswa 210505030. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dengan adanya saya di sini untuk memenuhi tugas ICT dalam pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Dinar Riyadin, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip perkembangan media pembelajaran berbasis video. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu video. Video merupakan salah satu media yang praktis dan mudah digunakan untuk menyampaikan informasi melalui gambar, bergerak, dan suara secara bersamaan. Perkembangan teknologi saat ini juga telah memudahkan guru dan siswa untuk merancang video sendiri dan menggunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Selain memiliki kualitas gambar dan suara yang bagus, suatu video pembelajaran juga harus memenuhi prinsip-prinsip pedagogi, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, dan prinsip-prinsip perencanaan media visual. Oleh karena itu, pengetahuan teknologi digital, keterampilan menyajikan materi, pembelajaran, dan penguasaan materi pembelajaran sangat diperlukan dalam merancang video pembelajaran. Selain itu, ada juga perlu mengetahui kriteria video pembelajaran yang baik agar Anda dapat menilai kualitas suatu video pembelajaran. Video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya, mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pembelajaran secara lebih mungkin dan menarik. Menurut Munir 2012 halaman 289, video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, dan penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Selanjutnya yaitu prinsip dasar video pembelajaran oleh Didik Suharijadi, SSMA, yang merupakan dosen program studi sastra Indonesia. Menurut Didik Suharijadi, SSMA, hal paling penting harus dibuat. Yang pertama, konsep awal dalam video pembelajaran. Konsep ini berisi narasi, cara pemaparan, dan skenario yang akan dibawakan mulai dari urutan narasi yang akan dibawakan. Narasi yang memiliki urutan dalam pembahasannya tidak bisa dibawakan dalam narasi random atau acak. Setelah pemutusan urutan narasi yang diperlukan berikutnya adalah memperkirakan scan yang diperlukan dalam setiap bagian narasi. Setiap bagian urutan narasi harus diperhitungkan seberapa banyak scan yang diperlukan. Bisa jadi setiap narasi memiliki scan yang berbeda-beda atau sama. Setiap scan yang masih diperhitungkan perlu dipersiapkan komponen gambar dan suara. Kebutuhan gambar suara ditentukan dari isi narasi dan scan yang akan ditayangkan. Gambar dan suara yang mampu mewakili penjelasan yang dibutuhkan oleh narasi yang dibangun. Yang kedua, pelatihan ini adalah sinematik. Komponen sinematik yang ada di sini adalah tata rias, tata busana, properti, background, warna teks, ukuran teks, dan jenis font. Pemateri sebaiknya harus berhias dalam membawakan dan mempresentasikan materi dalam video. Pemilihan busana yang dipakai pemateri harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi yang dibawakan. Tidak baik jika pemateri menggunakan pakaian kaos untuk membuat materi video pembelajaran kepada mahasiswa. Properti yang ada di ruangan, baik background yang digunakan sebaiknya yang bisa digunakan untuk screen materi. Background yang baik tidak mengkilat warnanya. Cat tembok atau kertas yang tidak mengkilat bisa digunakan untuk menjadi background. Untuk isi materi di dalam video harus memperlihatkan warna,
ukuran, dan jenis font. Warna tulisan harus kontras dengan background, sedangkan ukuran teks harus di atas 24 di dalam PowerPoint. Hal berikutnya untuk tips jenis font yang dipakai, lebih baik jenis teks yang tidak bersirip. Maksudnya sirip di sini adalah huruf yang di ujungnya memiliki goresan-goresan tambahan. Selanjutnya, teknik merekam terdiri dari aplikasi merekam, alat perekam, format, dan media penyimpanan. Aplikasi untuk merekam video ada banyak jenis, mulai dari Backlijam, Zoom, dan The Droid untuk Android. Sedangkan alat perekam biasa dari webcam, DSLR, atau handphone. Format video yang menghasilkan terdiri dari AV, MP4, MPG, dan MKV, dan media penyimpanan adalah YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah durasi. Daya tahan manusia dalam menonton video non-interaktif hanya 15 menit dalam situasi terkondisi, hanya 5 menit dalam situasi semi terkondisi seperti pameran. Dalam situasi tak terkondisi, kunci kesuksesan pada 2 detik pertama. Sehingga tidak perlu membuat materi yang memiliki durasi lama. Yang diperlukan maksimal sekitar 15 menit video pembelajaran yang padat dan berisi materi lengkap yang sudah direncanakan dalam narasi sebuah pembuatan. Pengembangan media video pembelajaran ini menerapkan prinsip yang dikemukakan oleh Richard E. Mayer. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dalam pendesanan multimedia pembelajaran yang mampu menjadi paduan bagi para pengembang untuk membuat multimedia pembelajaran yang efektif dan efisien. Media video pembelajaran yang akan peneliti kembangkan ini terdiri dari beberapa unsur multimedia yang meliputi teks, gambar, suara, dan animasi. Sehingga penerapan prinsip ini berkaitan dengan media yang akan dikembangkan. Berdasarkan pengembangan dan yang ditentukan oleh peneliti, adapun tujuan dalam penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan media video pembelajaran yang valid dan efektif untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sebuah pengembangan media video pembelajaran yang diharapkan mampu memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.